Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Aku ciptakan jin dan manusia tidak lain yaitu untuk beribadah kepada. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Dan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman, Qala talabul ilmi waridatun ala kulli muslim." Setiap masalah bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk mendewasakan. Melindungi kita dari api neraka. kunci keberkahan itu ada pada ridho orang tua dan ridho guru. Berbakti kepada ibu merupakan kewajiban utama kita dalam ajaran Islam. Untuk jujur, pentingnya menjaga iman dan akhlak di era modern ini. Bulan puasa Ramadan bukan sekadar menahan lapar. Puasa mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik di bulan suci Ramadan ini. Dan satupun di antara kita yang tahu kapan ajal akan tiba. Al-Quran menjadi penjaga agar puasa kita berkualitas dan sekedar menahan lapar dan haus. 4. Menyebut malam Lailatul Qadar, Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengajarkan amal saleh. Bahwa puasa bukan hanya soal perut, tetapi juga akhlak dalam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dalam suatu malam, menjaga lisan, menjaga hati. Hudal linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Orang yang benar-benar bersyukur, orang adalah orang yang tahu berterima kasih. Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan yang telah memberikan kita lisan, dan semoga kita menggunakan lisan ini untuk mendatangkan hal-hal yang baik. Dan sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Ghibah adalah virus yang berbahaya dan dapat menular. Seringkali ghibah ini muncul di tempat seperti di rumah, di sekolah, di kantin, di rumah sakit, di balai desa, ataupun di saat kita berkumpul. Seringkali ghibah ini dimulai dari hal kecil. Contohnya, lihat deh si A, bajunya aneh banget. Atau lihat deh si B, sifatnya kan dia kayak pernah atau gitu. Kita merasa unggul saat kita mengupas aib orang. Padahal dalam agama Islam, ghibah adalah dosa yang sangat besar dan keji. Ghibah sama seperti memakan daging bangkai saudara sendiri. Mengapa ghibah dilarang begitu keras? Karena ia adalah pelanggaran keras terhadap kehormatan sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala menyamakan perumpamaan ini seperti keburukan yang membuat bulu kuduk kita merinding. Simaklah ayat firman Allah ini. Wala ya'taba'dukum ba'dho ayyuhibbu ahadukum ayakulalah ma akhihi maitang fakorih tumu. Dan artinya, dan janganlah sebagian dari kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang dari kamu memakan daging saudara sendiri yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Surat Al-Hujurat ayat 12. Dampak ghibah ada dua teman-teman, yaitu pertama, merusak hati. Kedua, merusak hubungan pertemanan. Teman-teman, kita tahu bahwa ghibah tidak hanya memunculkan dosa di akhirat,
tetapi juga memunculkan dampak buruk di dunia, terutama dalam kehidupan remaja. Dampak buruknya adalah pertama, yaitu merusak hati. Rusak hati ghibah memunculkan sifat iri dan dengki dan menumbuhkan sifat merasa lebih unggul daripada orang lain. Kedua, dampak buruknya itu merusak hubungan pertemanan. Jika teman yang kita bicarakan sudah tahu, maka sudah hilanglah kepercayaannya. Kita tahu teman-teman, ghibah bisa memunculkan lingkungan toksik atau beracun. Saudaraku, mari kita ubah kebiasaan ini dan menjadi kepribadian yang lebih baik. Jika kita melihat kekurangan pada teman kita, ada dua pilihan yang mulia. Pertama, nasihati teman secara langsung, secara rahasia. Kedua, tutupi aibnya dan bicarakan dia agar menjadi lebih baik. Dan ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Laku hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Teman-teman, marilah kita berjanji untuk tidak menggunakan lisan atau keyboard kita menjadi alat pemakan bangkai. Seperti itulah jika kalian bergibah akan memunculkan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala membencinya. Mari kita gunakan alat lisan dan keyboard kita untuk hanya menyebar kebaikan dan hal-hal yang mendatangkan pahala. Sekian dari saya, Arvin Andika Restu dari kelas 10 AKL. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kami atas nama keluarga besar Yayasan Tarbiyah Islamiyah Al-Alawiyah Satria mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kami mengajak kepada seluruh warga Satria, mari kita sukseskan sistem penerimaan murid baru SPMB Yayasan Satria dari jenjang MI, NTS, dan SMK. Terima kasih, semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud. Sukses, sukses, sukses untuk Satria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua.